Alhamdulillah siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengadakan dan bergabung dengan acara bersama mengenal Bujo ya, bersama Bunda Aisyah Triana yang dalam siang ini akan memaparkan tentang balai jurnal atau lebih dikenal dengan Bujo. Sebelum sampai ke sana, kita mulai dulu ya acara kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai acara kita dengan materi tentang balai jurnal, kita kenalan dulu ya. Kalau tidak kenal nggak sayang ya, biar tahu siapa pemateri kita pada siang hari ini. Bacakan sedikit secara singkat profil dari pemateri kita hari ini, yaitu Bunda Aisyah Fitriana. Beliau adalah mami dan home educator putra putri, yakni Amira, Ahmad, Saka, dan Satya. Pendidikan dimulai di SMA Perak Kediri, kemudian bahasa Inggris Stein Kediri, di ibu profesional, belajar di ibu profesional, Montessori, dan Canterbury. Saat ini beliau pelajari adalah tentang sekitar learning dan banyak hal yang terkait dengan dunia parenting, dengan dunia tumbuh kembang anak. Nah, demikian profil dari pemateri kita yang dikenal dengan Mbak Ais atau banyak yang menyebut atau banyak yang memanggil dengan Mbak Pipi. Sebelum kita mulai, kita sedikit ya, biar ada gambaran tentang apa sih balai jurnal itu. Nah, saya share video singkat tentang balai jurnal. Cukup ya untuk gambaran singkat tentang balai jurnalnya. Menarik sekali ya apa yang ditulis, apa yang dilakukan oleh Mbak Aisyah Fitriana atau Mbak Ais aja ya panggilannya ya, biar singkat. Mbak Ais ini yang nggak menuliskan secara detail, secara bagus, secara menarik sekali. Mungkin Mbak Ais ini termasuk orang-orang visual, jadi perlu ya yang warna-warni dan menarik hati. Saya sendiri suka seperti itu. Nah, saya persilahkan kepada Mbak Ais untuk menyampaikan materi tentang balai jurnal atau bujunya. Silahkan Mbak Ais. Mbak Zul, tadi videonya belum kelihatan, Mbak. Oh, belum ya? Belum. Coba saya share screen lagi ya. Oke. Bagaimana? Sudah? Belum, Mbak. Masih tampilan PC-nya aja. Ya. Belum ya? Oke. Saya ini lagi ya. Apa atau mungkin dibantu sama ini Mbak Ai? Ya, saya sudah share ini, sudah screen ini, soalnya sudah share gitu. Nah, kan? Masih belum, Mbak. Oh ya. Gimana ini? Mau roti bakarnya mau berapa? 1, 2? Halo Mbak, aku tadi keluar. Tolong jadikan close dulu ya saya ya.
Oke, maaf ya. Terdapat kesalahan teknis. Oke, bentar. Videonya tidak namanya siapa? Oke. Oke. Ya. Oke. Oke, dibantu sama Mbak Tia ya. Soalnya saya sudah share nggak bisa keluar ya. Sebentar ya teman-teman ya, ada kendala teknis. Saya coba dulu. Nah, sambil nunggu video, mungkin Mbak Ais bisa membuka dulu ya, membuka tentang ngasih gambaran sedikit tentang bullet journal ini. Silakan Mbak Ais. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo semuanya, nama saya Aisyah Fitriana. Nah, hari ini saya ingin sedikit sharing pengalaman saya tentang bullet journal. Jadi kalau tahun lalu, saya menggunakan 3 notebook, 1, 2, dan 1 lagi untuk membuat bullet journal. Contoh bullet journalnya seperti ini ya contohnya. Nanti insya Allah di video akan di-share pengalaman saya selama setahun tuh isinya bullet journal seperti apa. Dan juga tentang seluk-beluk 101 tentang bullet journal. Saya lihat di sini ini ya ada beberapa teman-teman yang dari luar IIP yang sudah praktek bullet journal di kelas di luar ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita nanti bisa diskusi, bisa sharing bersama gitu ya di sesi tanya jawab setelah acara ini. Oke. Mbak Tia sudah bisa sharing materinya? Halo, Mbak Tia. Iya Mbak, oke. Saya coba sekarang ya. Ya, siap. Apakah terlihat? Iya. Apa, Nak? Iya, tapi masih panas. Tunggu sebentar. Ya. Itu sekilas ya, itu tadi videonya terpotong sih, belum semuanya, sampai bulan Juni aja. Saya bikinnya videonya sampai bulan Desember, dan insya Allah nanti ya setelah kelas ini saya share di WhatsApp aja ya video fullnya. Oke, terima kasih. Saya jujur sama setahun. Ya. Oke Mbak Is,
mau tanya nih, sebenarnya bullet journal ini apa sih? Nah, secara gambarannya gitu seperti apa? Kalau bullet journal itu gampangnya ya mirip sama kayak planner gitu. Cuman kalau di planner itu kan kita sekedar nulis daftar tugas gitu ya. Terus dalam sebulan kita ada acara apa. Nah kalau di bullet journal itu lebih kompleks sih, lebih suka-suka kita gitu. Terus yang membedakan adalah ada simbol-simbolnya di bullet journal. Dan kita juga bisa custom gitu, kita bisa terserah mau ngisi di bullet journal tuh mau ada curhat-curhatan atau mau nulis habit tracker, mau nulis mood tracker dan sebagainya, itu terserah kita aja, sampai resume tugas masuk ke situ juga bisa. Oh, jadi isinya itu ini ya, bisa kalau planner itu kan cuma misalnya tanggal ini kegiatan ini gitu ya. Tapi kalau bullet journal ini lebih ini ya, lebih luas dan terserah kita mau ngisinya seperti apa gitu ya. Iya. Kalau semacam buku harian gitu bisa nggak disamakan? Bisa sih masuk ke situ, masuknya ke daily, ke agenda harian. Iya, bisa ya? Bisa. Nah, oh gitu. Kalau yang misalnya untuk catatan anak bisa masuk juga ke situ? Bisa juga, Mbak. Itu nanti saya ada bahas tentang Bujo for Kids. Nah, untuk yang hari ini insya Allah kita bahas lebih tentang Bujo for Mom dulu ya. Nanti insya Allah sekilas aja saya bahas tentang Bujo for Kids-nya. Oke, berarti Bujo sendiri ini kalau diklasifikasi gitu ada berapa? Misalnya kita mau bikin, nggak bisa ya misalnya Bujo campur-campur gitu, ya ada ibu, ada anak gitu. Enaknya seperti apa? Bisa sih kalau Bujo tuh terserah kita aja. Mau dicampur ibu sama anak, mau pelajaran sekolah aja gitu, atau khusus buat ibunya aja, khusus buat anaknya aja, itu terserah kita aja. Sesuai kebutuhan aja gitu. Oh iya, oke. Kalau alasan sendiri, alasan Mbak Ais ya menjadi praktisi atau melakukan atau menulis Bujo ini apa sebenarnya alasan lebih spesifiknya apa? Kalau yang saya rasakan sih karena manfaatnya yang saya dapat ya dari Bujo. Jadi saya kan kenalan sama Bujo ini 2 tahun yang lalu. Nah, di waktu itu saya belajar tentang manajemen waktu kan. Nah, di salah satu ilmu yang saya pelajari di manajemen waktu adalah tentang bullet journal. Dan setelah saya pelajari, setelah saya tekuni gitu sampai 2 tahun ini, alhamdulillah ngerasa ya lebih produktif gitu, jadi lebih kreatif, terus lebih teratur lagi waktunya. Oh gitu ya. Mau mempraktekkannya. Nah, saya juga sebenarnya tertarik pas lihat postingan, lihat video itu. Wah, kok menarik ya kalau dibikin seperti ini. Kalau kadang-kadang nggak ditulis itu kadang-kadang itu ada yang tinggal lupa gitu ya. Ini kok kayaknya enak, tertarik gitu ya. Nah, ini bagaimana nih kalau misalnya saya mau mengawali membuat Bujo ini? Nah, itu ada di materi tuh, Mbak. Ya, Mbak ada Tia materi. sudah bisa Oke, di-share ya materinya, Mbak? Mbak Tia bisa di-share materinya? Oke. Oke. Lihat ya. Terlihat kan? Terlihat. Silahkan, Mbak. Di halaman sebelumnya, Mbak, halaman dari pertama. Oke. Jadi saya mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini, insya Allah di pelatihan heksagonia atau untuk umum ini, kita akan belajar gimana sih caranya biar kita bisa produktif dengan media bullet journal. Nah, saya ingin sharing tentang bullet journal untuk teman-teman, baik itu yang di ranah domestik, maksudnya yang ibu rumah tangga, ataupun di ranah publik yang kerja di luar, atau yang bagian dari IIP gitu ya. Oke, next. Sebelum kita mulai, saya minta tolong bagi yang bisa menyalakan kamera, boleh ya dinyalakan kameranya, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Dan juga mikrofonnya kalau bisa dimatikan biar
materinya bisa kondusif dan tidak tertimpa suara-suara lainnya. Lalu bila ada pertanyaan, silahkan ketik pertanyaannya di kotak obrolan. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan saya jawab ya pertanyaan-pertanyaannya setelah kelas ini. Oke. Jadi yang akan kita bahas yang ini yaitu harapan saya, manfaat yang bisa teman-teman dapatkan setelah mengikuti kelas bullet journal ini. Lalu apa sih bullet journal itu? Perbedaannya bullet journal planner dan creative journal, bagian-bagian bullet journal, gimana cara memulainya, dan sekilas tentang Bujo for Kids. Oke, saya kenalan lagi, saya Syah Fitriana, saya praktisi bullet journal dan juga biasa dikenal teman-teman di Instagram sebagai home educator. Saya menekuni ini selama 2 tahun sejak mengikuti kelas Bunda Cekatan batch 1, 2 tahun yang lalu. Nah, karena saya passionnya di dunia pendidikan, kebetulan saya juga alumni sarjana pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya semenjak nikah nggak kerja lagi, jadi saya ingin lebih jadi guru yang anak-anak gitu. Dan begitu kenal sama Bujo, saya jadi ngerasa, wah ini kok kayaknya cocok banget nih buat portofolionya anak-anak. Dan saya praktek dan saya share ke teman-teman. Harapan saya setelah mengikuti kelas ini, karena ini Bujo adalah tentang manajemen waktu ya, salah satu media untuk manajemen waktu, jadi teman-teman bisa lebih menghargai waktu. Terus teman-teman bisa on time menyimak materi belajar atau perkuliahan, hadir di majelis ilmu atau event lainnya. Teman-teman bisa menghargai dan mencintai diri sendiri, karena kalau di Bujo itu kita juga belajar ya, gimana sih caranya untuk memilih skala prioritas. Jadi mana yang sekiranya itu tuh perlu diabadikan momennya. Kayak misal kadang kita nggak nyadar gitu ya, kayak kegiatan ke pasar, kayak kegiatan ke Indomaret atau kemana, kayaknya hal-hal yang remeh buat kita. Padahal kalau kita mau ngelihat lagi gitu, wah ternyata itu sesuatu yang menyenangkan ya, apalagi di masa pandemi gini ya, jarang keluar gitu kan. Begitu keluar kan jadinya ngerasa happy gitu. Kalau saya pribadi, karena itu kebahagiaan yang sekecil apapun itu saya tulis di Bujo. Dan dari hal itu saya ngerasa jadi, oh saya jadi lebih menghargai suatu hal gitu. Dan jadi mencintai diri sendiri dengan cara salah satunya saya ada habit tracker skincare-an gitu ya misalnya. Dan juga habit-habit yang lainnya yang untuk update diri saya sendiri. Nah, harapan yang lainnya adalah teman-teman bisa lebih kreatif. Jadi emang Bujo itu nggak selalu semua tentang kreatif gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman bisa berusaha lebih gitu dan ingin belajar, misal ada lettering, ada seni nempel-nempel gitu, nanti bisa jadi lebih kreatif dengan Bujo. Lalu teman-teman bisa lebih memahami makna produktif itu bagi di ranah domestik dan publik tuh apa sih? Jadi kadang kan kita tuh kalau udah di rumah tangga gitu ya, kadang ngerasa kerjaan rumah tuh ya udah biasa aja gitu, nggak ada yang spesial. Padahal kalau kita mau memaknai sesuatu itu ya, kayak misal, oh aku hari Selasa ngepel nih. Nah itu tuh hal yang produktif gitu, hal yang perlu dihargain juga dan bisa ditulis di Bujo. Gitu. Jadi kita mau belajar apa sih? Bullet journal itu apa sih? Ini bullet journal itu pertama kali dipopulerkan oleh Ryder Carroll, seorang desainer produk digital yang berbasis di Amerika. Yang di foto itu adalah milik Ryder Carroll. Jadi bisa dilihat bahwa Ryder Carroll itu dia pertama kali mencetuskan Bujo, itu bukan Bujo yang
kreatif kayak sekarang, kayak yang banyak gambarnya, banyak warna-warni gitu, enggak. Jadi dia bikinnya tuh sesimpel itu gitu. Jadi hari, terus to-do list yang ya normal kayak gitu, maksudnya nggak ada hiasan-hiasannya gitu. Nah, menariknya lagi, dia ini adalah seorang yang punya apa sih namanya, disleksia gitu. Jadi dia punya apa ya, bukan kekurangan ya, punya masalah dalam hal konsentrasi belajar gitu. Nah, dia saat kuliah tuh dia ingin cari cara gimana sih caranya biar waktuku tuh bisa teratur, terus pelajaran kuliah tuh bisa masuk gitu, bisa lebih masuk gitu. Akhirnya dia mencoba buat bullet journal itu, dan ternyata berhasil gitu buat dia, dan dia share, dan ternyata bisa juga gitu buat orang-orang tuh ngerasa manfaatnya tuh oke banget gitu buat mereka gitu. Nah, bullet journal sendiri itu merupakan sistem perencanaan secara manual atau analog yang dapat membantu kita dalam mengatur dan memantau aktivitas sehari-hari. Jadi di bullet journal itu semua aktivitas, semua goals, semua rencana di masa depan, yang kemarin-kemarin atau yang sekarang atau yang besok-besok itu bisa tercatat semuanya. Jadi kita lebih mudah untuk mengingat, lebih mudah untuk melakukan kegiatan yang udah direncanakan. Dia ini ada beberapa yang orang-orang agak bingung ya bedainnya antara bullet journal, planner, dan creative journal. Jadi kalau bullet journal itu jurnal yang dibuat manual. Jadi kita bikin sendiri. Jadi nggak selalu di buku ya. Ada beberapa teman saya yang ngebuat itu di digital, maksudnya di tab-nya gitu. Nah, itu bisa juga disebut sebagai bullet journal. Nah, kalau planner itu sudah dibuatkan template lengkapnya. Mbak Tia, saya bisa minta tolong di highlight kah? Saya mau ini nih, mau nunjukin beberapa perbedaan bullet journal planner sama creative journalnya. Oke. Materinya tadi bisa dilanjut sekalian saya ini, Mbak. Jadi teman-teman kalau bedain antara bullet journal sama planner itu, kalau bullet journal kita bikin sendiri ya, kita bikin-bikin gini ya. Jadi nggak ada template khususnya gitu. Nah kalau planner itu udah ada dari sananya gitu. Jadi kita tinggal ngisi-ngisi aja. Ini planner. Nah kalau creative journal itu dia lebih ke kayak seni nempel-nempel, terus kayak menghias, terus tulisannya dibuat yang bagus-bagus gitu. Nah menariknya kalau di bullet journal itu dia bisa di-mix. Mau dia isinya to-do list atau isinya kayak seni tempel-tempel kayak gini. Itu juga bisa, atau diary, habit tracker, masuknya ke bullet journal semua dicampur jadi satu tuh bisa. Balik lagi ke materi, Mbak. Teman-teman kira-kira bisa nggak bedain? Kira-kira mana sih yang creative journal, mana sih yang bujo, yang bullet journal, atau yang planner? Coba udah ini ya, Ya. udah bisa dibedain ya sekarang. Nah, yang atas ini ya, creative journal ya, yang atas ini.
Benar. Yang bawah Oktober itu Yang Bujo ya benar. bawah ini Bujo, yang sebelahnya ini lebih ke ini ya, planner ya, karena sudah Iya, ada benar. template-nya. Nah, yang sebelah kanan itu khusus buat kreatif jurnal. Nah, yang atas itu kan kalau misal isinya dalam satu buku tuh isinya kayak gitu semua, tempel-tempelan semua, itu namanya kreatif jurnal. Tapi di Bujo saya itu ada juga kayak gitu. Jadi ini ada di Bujo. Jadi kalau di Bujo itu terserah kita mau di mix gitu ya. Tapi kalau kreatif jurnal isinya yang khusus itu aja, tempel-tempelan itu aja. Oke, paham. Ya, sekarang kita belajar bagian-bagian bullet journal. Jadi kalau di bullet journal itu ada key atau simbol yang khusus gitu ya, untuk menandakan mana sih yang to-do list, mana yang event, mana yang appointment, yang pertemuan-pertemuan, mana yang deadline tugas, dan sebagainya. Lalu ada indeks atau daftar isi, ada seperti planner ya, ada agenda tahunan, agenda bulanan, agenda mingguan, harian, dan ada tambahan biasanya di Bujo itu yang bernama collections untuk menambah produktivitas kita. Kayak misal kita pengen ada habit minum 8 gelas sehari gitu, kita tulisnya di Bujo, masuk ke habit tracker. Atau baca Quran tiap hari gitu, masuk ke situ. Atau berapa jam sih kita tidur dalam sehari, nah masuk ke situ juga. Reading book tracker dan sebagainya sesuai kebutuhan kita. Nah kalau di planner itu kan biasanya udah fix gitu ya, habit trackernya kayak gini. Nah kalau di Bujo kita kan bisa nulis sendiri gitu sesuai kebutuhan kita. Nah ini contohnya key milik saya. Saya buat ada tugas, terus pastinya ada tanda-tandanya. Kalau tugas itu belum selesai, saya tandain apa sih? Kalau udah selesai, misal centang. Kalau tugasnya dibatalkan, saya X. Atau kalau misal ditunda, saya kasih tanda strip gitu ya, buat besok gitu. Terus ada juga acara-acara, ada mood saya taruh juga di situ. Mood tuh kayak misal hari ini capek banget nih, mager mau ngerjain kerjaan rumah gitu. Saya nulis gitu. Ada deadline. Terus karena saya ikut beberapa kelas, terutama yang kelas Bunda Produktif di IP, jadi saya buat simbol-simbolnya berbeda biar saya bisa bedakan gitu. Oh, ternyata ini kerjaan untuk kelas ini, kelas yang Bunda Produktif. Oh, ini kerjaan buat kelas finansial dan sebagainya. Semakin detail simbolnya, semakin mudah kita buat ngerjakan tugas-tugasnya. Nah, karena di Bujo itu campur-campur ya, jadi daftar isi itu wajib ada. Kalau misal mau pakai planner, biasanya planner kan nggak ada daftar isi. Itu bisa kita tambahin sendiri aja gitu. Ya, misal ini saya pakai planner tahun ini, saya tambahkan sendiri juga daftar isi di sini. Kalau kita punya daftar isi kan lebih mudah gitu carinya. Kayak misal resume tugas, resume jurnal Bunda Produktif nih halaman berapa ya gitu. Terus agenda minggu ke-1 misal halaman berapa gitu. Jadi lebih mudah carinya. Lalu ada agenda tahunan. Kalau agenda tahunan ini boleh yang bentuknya seperti yang di kanan itu ya. Jadi tanggal semua gitu. Terus di akhir di bawahnya dikasih keterangan misal hari raya apa gitu. Pokoknya kalau di agenda tahunan itu isinya adalah event-event yang penting gitu. Kayak misal hari raya, terus kayak ulang tahunnya siapa gitu. Jadi bukan yang detailnya nanti di agenda-agenda selanjutnya. Nah ini saya ambil salah satu contoh dari teman saya yang bikin Bujo dalam bentuk digital. Jadi ini contohnya buat yang ibu rumah tangga ya. Jadi kalau dia bikinnya kayak misal tanggal
tanggal 2 gitu ya, hari Kamis itu waktunya buat nyuci. Terus hari Jumat waktunya buat ngepel, waktunya buat lipat-lipat baju gitu. Jadi kalau di Bujo tuh kita lebih teratur lagi gitu. Bahkan dalam hal yang kayak kita biasanya hal remeh nih, ini kan udah biasa kerjaan sehari-hari. Tapi ternyata ketika kita tulis di Bujo itu tuh lebih teratur lagi kitanya. Gitu. Nah, ini contoh punya saya di bulan September. Jadi penggunaan kikinya saya taruh di situ. Ki atau simbolnya tadi ya, kayak misal tanggal 7 gitu ya. Ada kelas Bunda Produktif nih, materinya apa gitu. Dan ini adalah collections, yaitu tambahan-tambahan di Bujo yang isinya tuh benar-benar terserah kita gitu. Apa yang mau kita tampilkan di collections itu sesuai kebutuhan aja. Kayak misal tadi ya, dalam sehari kita tidur berapa kali, berapa jam gitu, sleep tracker, atau kita mau di Bujo tuh kita tulis jurnal syukur gitu, gratitude notes, itu terserah kita. Nah, gimana sih caranya buat mulai ngebujo gitu? Karena biasanya bingung ya, gimana sih caranya gitu. Jadi kalau kita mau buat bujo pertama kali, kita buat dari yang sederhana dulu. Kalau orang-orang biasanya kan pakai bikin bujo itu yang notebook, carinya yang isinya dotted gitu ya. Dotted tuh yang titik-titik gitu. Jadi kalau di Bujo biasanya mereka bukan cari buku yang garis-garis gitu, enggak. Biasanya carinya yang polosan tapi ada dot-dot-dotnya gitu. Jadi lebih gampang buat ngegambar, buat ngegaris dan sebagainya. Nah, kalau mau baru mulai ke Bujo, jangan langsung pakai itu. Kita mulai belajar dulu mungkin dari buku tulis atau dari binder. Jadi kalau misal urutan-urutannya masih salah, ya nggak masalah karena kita pakainya yang buku yang walaupun disobek-sobek, walaupun dicoret-coret kan nggak masalah. Kalau misal yang pakai langsung ini berasa sayang aja gitu kalau bagi saya ya. Terus selain itu bisa juga manfaatkan planner. Jadi kalau misal belum siap, aku belum siap nih buat nulis-nulis mercantik atau yang bikin hias-hiasan gitu. Nah, itu bisa pakai planner. Syaratnya adalah yang bagian-bagian bujo itu dilengkapi di planner. Kayak tadi, planner saya nggak ada daftar isi, saya tambahin lagi. Terus saya tambahin juga simbol-simbol yang saya gunakan, saya lengkapi di planner itu. Jadi motivasi itu datang memang dari mana aja ya, tapi semuanya tergantung sama kita. Kalau kita udah tertarik sama sesuatu, misal sama bujo ini, ya gerak, ayo gerak gitu. Apalagi kalau motivasinya datangnya dari diri kita sendiri gitu ya. Ya harus cepet-cepet digerakin, jangan sampai hari ini semangat, tapi ditunda-tunda ternyata besok nggak semangat lagi gitu ya. Jadinya nggak jadi mulai gitu kan, jadinya ya udah jadi angin lalu. Oke, terima kasih. Kalau teman-teman mau cari tahu tentang bujo ini, bisa teman-teman ke IG pribadi saya ada di Amira Syakira, atau kalau lihat kelas-kelas yang saya adakan atau pelatihan-pelatihannya bisa ke Instagram Produktif Bujo. Oke, terima kasih Kak Isa. Saya tertarik sekali nih, yang terutama yang kita bikin pakai tulisan tangan tadi ya, karena zaman akhir ini sudah ini kayaknya kita udah sering gitu meninggalkan
tangan kita untuk menulis, seringnya ketik ya, seringnya langsung chat gitu ya. Kalau untuk yang tadi itu kayaknya saya kayak dibawa kembali ke masa-masa dulu, masa remaja ya, suka nulis gitu ya, menggambar gitu. Kayaknya kalau saya mau coba, mau yang itu aja deh, mau yang bikin sendiri tuh ya, yang pakai tulis tangan itu. Kayaknya itu nanti melatih kembali dan mengingatkan memori kita masa lalu gitu ya. Benar, Mbak, benar. Ada beberapa pertanyaan nih, Mbak. Kita langsung ke jawab pertanyaan ini ya, yang sudah masuk di chat kita. Oh, banyak sekali ya, karena memang keren. Saya lupa belum bahas tentang Bujo for Kids nih, Mbak. Oh iya, mau dibahas sekalian sekarang untuk sekilas ya, untuk Bujo for Kids ya. Silakan, Mbak. Jadi kalau di Bujo for Kids itu sebenarnya sama aja ya urutannya kayak di Bujo for Mom, cuman aplikasinya yang lebih beda gitu. Kayak misal di Manlilog, saya biasanya nulis di Manlilog ini adalah daftar aktivitas yang sudah anak saya lakukan. Kayak misal kalau saya kan home educator ya, jadi anak-anak biasa melakukan aktivitas yang terstruktur, ada lesson plan-nya gitu. Kayak misal hari Senin, bukan per hari sih, saya biasanya buatnya per minggu. Jadi dalam seminggu belajarnya ini gitu. Terus kalian mau belajar yang mana dulu itu terserah kalian. Nah kalau sudah dilaksanakan, saya taruh di Manlilog. Misal hari Senin, udah belajar tentang mengenal bentuk gitu, saya tulis di sini. Hari Selasa mengenal tentang ini, terus dan berikutnya gitu ya. Nah biasanya saya tulis juga goals-nya. Jadi dalam sebulan tuh kira-kira anak saya targetnya harus gimana sih, dan itu tentunya disesuaikan dengan indikator perkembangan. Jadi sesuai panduan ya, bukan terserah kita gitu, bukan ambisi ibunya gitu. Jadi kan sesuai perkembangan dan kebutuhan anak-anak itu. Lalu ada lesson plan, biasanya saya tulis di Bujo setelah monthly. Kalau lesson plan saya biasanya mingguan, jadi saya taruhnya per minggu. Jadi lesson plan minggu pertama gitu ya. Terus ini mingguan pertama. Minggu pertama, dia belajar ini, belajar apa. Jadi saya bisa tahu gitu kalau misal hari Senin ternyata nggak ada pelajaran. Misal sayanya lagi kurang kondusif gitu ya, saya lagi nggak mood atau saya lagi capek gitu. Biasanya saya tulis juga sih. Kalau yang dulu saya belum terlalu rajin tulisnya. Kalau sekarang udah per hari tuh saya tulis perkembangannya anak-anak tuh, misal anak saya yang terakhir lagi suka main air nih, dispenser dinyalain, ditutup gitu, saya tulis juga di Bujo. Lalu setelah ada agenda mingguan, ada jurnal kegiatan. Jurnal kegiatan ini kalau di Bujo masuk ke agenda harian. Jadi kalau di Bujo for Kids itu yang lebih ditekankan adalah agenda hariannya, jurnal kegiatannya. Saya biasanya kasih foto-foto biar lebih enak gitu dokumentasinya kan. Nah kalau sudah terbiasa seperti ini, jadinya kita bisa tahu dalam sebulan tuh anakku belajar ini loh, belajar sekian gitu, kita bisa tahu. Dan perkembangannya dalam sebulan tuh apa aja gitu. Jadinya Bujo itu bisa sebagai portofolio. Nah, kita bisa bikin portofolio, pastinya kita harus punya bank datanya dulu. Nah, gimana caranya kita bisa punya bank data kalau kita nggak rajin nulis, kalau kita nggak rajin berkegiatan gitu kan. Makanya dengan Bujo ini jadi memacu semangat gitu. Wah, aku harus ini nih, harus semangat berkegiatan nih, harus semangat bikin lesson plan. Biar tahu gitu perkembangan sebulan tuh dalam setahun, bahkan apa aja sih mereka gitu. Oke, jadi kalau di Bujo for Kids ini satu anak satu bujo ya Mbak ya? Satu anak satu bujo gitu ya? Idealnya seperti itu, tapi kalau nggak bisa dicampur pun nggak apa-apa. Cuman kalau dicampur biasanya saya bedain warnanya. Kayak misal yang Bujo ini campur anak kedua sama ketiga. Jadi saya nulisnya kalau Bujo anak kedua, ini saya nulisnya bolpen warna hitam. Kalau yang Bujo anak ketiga, saya nulisnya bolpen warna merah. Gitu.
Jadi bisa tahu. Beda. Oke. Apakah anak itu bisa nggak mencatat bujonya sendiri gitu? Ketika usia berapa misalnya? Kan kalau yang masih kecil kan ibunya tuh yang ngitung. Kalau yang misalnya kelas berapa itu yang bisa misalnya kamu lanjutin deh nak gitu, bisa nggak Mbak kayak gitu tuh? Bisa banget Mbak. Kemarin di kelas saya tuh ada satu anak SD yang dia tuh semangat banget ikutan kelas bujo, dan dia ngisi bujo sendiri. Dia SD kelas berapa ya? Kelas 4 atau kelas 5 gitu. Jadi begitu anak-anak udah bisa baca tulis, udah bisa tuh mulai diajarin, kayak ditanyain gitu. Kira-kira bujo bulan ini mau tema apa? Jadi digambar-gambarin gitu. Jadi anaknya yang nulis gitu. Hari Senin aku ada pelajaran ini nih, ada PR ini gitu. Atau bisa juga kalau emang dia anaknya kreatif ya, bisa nulis sendiri, gambar sendiri di bujonya. Bisa dimulai dulu dari planner dulu ya. Kalau Sakira kelas 1. Dia baca tulisnya belum lancar. Saya belikan planner. Tugas dia adalah setiap hari masang stiker. Oh, iya. Terus saya tanya tiap hari ini kegiatannya apa aja Mbak Sakira? Happy apa enggak? Terus ada cerita apa hari ini, saya tulis di sini. Saya yang nuliskan. Nanti kalau Sakira udah bisa baca tulis lancar, ya mudah-mudahan dia mau ngisi sendiri gitu, termasuk PR-PR sekolahnya. Iya, kayaknya lebih mudah kalau dimulai dari planner ya Mbak ya. Lebih enak gitu ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk ya Mbak, mengingat waktunya sudah mau berakhir. Oke, dari Mbak Nimas, kreatif planner itu tulisannya tetap dari kita atau cuplikan dari orang lain Mbak? Tulisannya? Cuplikan dari orang lain tuh maksudnya quote mungkin ya? Iya mungkin, ya. Itu gimana maksudnya kreatif planner itu? Kalau kreatif planner itu, kalau saya bikin kayak misal saya nemu quote gitu. Misal quote-nya Allah's minded. Fokus pada pemilik kejadian, fokus pada pertanyaan apa yang Allah mau aku lakukan. Itu saya kalau nemu quote yang bagus, saya nulis di sini. Gitu. Terus kalau misal maksudnya mau quote-nya dari Google gitu ya, terus di print, ditempel sini, itu juga bisa juga. Kalau creative planner kan suka-suka aja, mau itu tulisan kita sendiri atau mau dari Google, itu terserah. Oke, mudah-mudahan jelas ya Mbak. Oke, dari Bunda Wita, di halaman collection quotes di Bujo sering dibikin mirip-mirip kreatif jurnal. Nah itu gimana Mbak? Nggak apa-apa ya? Kalau di Bujo nggak ada aturan, nggak boleh nih ditambahin kreatif, nggak boleh ditambahin yang tempel-tempelan gitu, nggak ada. Di Bujo tuh benar-benar terserah kita aja gitu, bebas. Jadi bebas Bunda Wita ya. Dari Mbak Adinda Medina, Mbak, kalau kita buat sendiri kan di Canva, terus print jatuh jadi planner ya, apa Bujo? Kalau kita bikin di Canva gitu Mbak, apa semacam itu tadi, apa rencana kita, terus kita print sendiri, itu namanya apa? Planner apa Bujo itu? Ini anak-anak berisiknya tadi. Bisa diulangin lagi Mbak? Kalau kita bikin di Canva itu ya, terus kita print, nah itu jatuhnya planner apa Bujo itu? Kalau misal dia pakai key, pakai simbol-simbol, itu saya bilangnya termasuk Bujo juga. Bahkan kalau itu planner, kalau itu dia pakai key, terus kita bisa bebas nambah-nambahin sendiri gitu, ditempel-tempel gitu, itu juga masuk ke Bujo kalau bagi saya. Ya, sebenarnya nggak ada perbedaan ketat ini harusnya planner Bujo gitu ya, nggak ada yang misalnya harus perbedaan yang kuat gitu. Ini suka-suka kita ya. Oke. Anaknya 2, Bujonya juga 2 ya Mbak. Oh itu tadi pertanyaan sudah dijawab ya. Oke, pertanyaan lagi. Oh ya Mbak, perlengkapan yang dibutuhkan untuk Bujo ini apa saja ya?
Nah, mungkin Mbak Ais bisa sebutkan tuh nama buku-buku yang tadi itu namanya apa kalau kita cari di toko buku itu loh, Mbak. Kalau planner kan jelas ya ada namanya buku planner gitu ya. Nah, kalau yang buku yang tanpa garis yang ada dot-dotnya itu mungkin apa gitu namanya? Kalau di Shopee biasanya tulisnya notebook dotted gitu. Terus biasanya orang-orang kalau ngebujo itu pakai brush pen. Brush pen. Ini buat nulis hand lettering gitu ya, buat yang bagus-bagus tulisannya. Ini brush pen juga, tapi merek yang Fudonesuke. Kalau yang ini kan, kalau buat pemula itu harus latihan banget gitu ya. Ini soalnya lemes ininya brushnya. Kalau pakai Fudonesuke lebih gampang. Kalau untuk yang alat tulis lainnya, itu terserah kita. Kalau mau pakai stabilo, mau pakai pensil warna, bolpen itu pasti wajib ya bolpen. Terus kalau mau gambar-gambar biasanya pakai pensil, penghapus. Terus biasanya orang-orang pakai stiker, pakai washi tape. Ini washi tape nih, washi tape. Biasanya di tempel-tempel gitu. Tapi yang nggak harus wajib ada kayak gitu, nggak harus yang kreatif-kreatif. Mau bikin yang sederhana pun nggak masalah. Soalnya Rider Carol kan sederhana juga kan bikinnya. Iya, tapi kalau lihat yang indah-indah juga kayaknya tertarik gitu Semangat. ya. Ya, semangat. Oke, selanjutnya dari Mbak Rika. Mbak, anak saya kelas 3 juga mau ikut nih bikin bujo pakai planner. Nah, bisa kan ya kalau memang sudah lancar ya Mbak Ais ya? Bisa. Dimulai dari planner itu tadi ya. Oke, dari Mbak Tia. Template-nya aja mungkin maksudnya di Canva ya, mungkin yang jawab yang tadi ya. Kalau template-nya kan banyak tuh di Canva ya. Iya, lebih enak kayak gitu sih bikin template sendiri gitu ya. Terus dibukukan sendiri, jadi sesuai mau kita. Jadi nggak harus yang gambar-gambar manual gitu. Oke, pertanyaannya sudah habis. Mungkin ada yang mau ditanyakan secara langsung? Silahkan raise hand-nya dan nanti dibuka suaranya. Ada lagi yang mau bertanya, mau yang secara langsung ya, tanya sama Mbak Ais nih, mungkin mumpung kita ketemu langsung nih sama praktisi bujonya. Silahkan. Yang mau tanya langsung? Ada Mbak Ati itu Mbak. Oke, Mbak Ati. Ya, sebentar ya. Oke, silakan. Monggo Mbak Ati, silakan. Oke. Mbak Ati, monggo, silakan. Assalamualaikum Mbak Aisyah. Waalaikumsalam. Ini saya kan hampir 2 minggu ya Mbak Aisyah, saya ikut kelasnya Mbak Aisyah di kelas bullet jurnal. Nah, yang saya mau tanyakan itu saya kurang pede Mbak Aisyah dalam hal membuat kreativitas dalam menggambar. Jadi yang saya tanyakan bagaimana sih cara supaya kita itu tangannya biar bisa lemes, terus biar bisa gambar-gambar bagus kayak punyanya Mbak Isa gitu loh kan. Kalau gambarnya bagus kan enak kan kalau dilihat itu bujunya wah hebat api. Kemarin saya itu yang 1 minggu kemarin itu kan bikin gambar-gambar yang bikin kaktus itu. Terus yang minggu ini polos nggak ada gambar. Itu kok rasanya mau buka aja males aku. Jadi yang mau saya tanyakan itu ya itu gimana sih cara biar kita itu gampang gambar, gampang punya ide-ide kreatif buat gambar itu gimana sih? Kayak punya Mbak Aisyah kan mungkin sudah 2 tahun ya, jadi kan kayak apa aku ini orangnya nggak kreatif gitu ya. Saya juga gambar itu juga nggak bisa gitu. Itu aja sih yang saya mau tanyakan Mbak Aisyah. Ya, Terima kasih Mbak. Nanti maunya gimana sih biar bikin ini bujo yang menarik dan kita semangat gitu. Silahkan Mbak Ais.
Oke, jadi kalau saya jujur ya Mbak, saya tuh bukan yang kreatif banget gitu. Saya harus punya contekan. Kalau mau gambar tuh harus nyontek dulu. Mau itu lihat di Pinterest atau lihat Instagramnya teman-teman, lihat bujunya teman-teman. Pokoknya harus ada contekannya. Nah, kadang saya juga ada masanya males nih nggambar, udah capek. Jadi saya biar semangat, saya ngambil stiker. Nah, stiker tuh nggak harus beli. Stiker tuh kita ngambil dari Google, ngambil dari Pinterest, terus kita print sendiri, itu juga bisa. Nggak harus pakai kertas stiker, kertas yang HVS pun juga bisa. Tinggal ditempel pakai lem. Dan emang kalau saya pribadi juga saya ngerasain kalau yang nggak berwarna-warni, nggak yang ada gambar-gambarnya itu emang kurang semangat. Jadi ya itu nyiasatinnya, kalau nggak bisa gambar, lagi males gambar, pakai stiker aja atau tempel-tempel pakai washi tape, apa gitu bisa. Atau coret-coret pakai stabilo, coret-coret pakai pensil warna. Yang penting berwarna aja gitu kan. Ya, itu ya mungkin jawabannya mungkin mudah-mudahan ini ya bisa difahami. Selanjutnya ada, kemana tadi Mbak Heru? Oh ada Mbak Adinda. Mbak Adinda silahkan dibuka suaranya dan ini menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Mbak Ais, makasih banyak atas materi. Salam. Yang pengen saya tanyakan untuk ngebujo ini apakah ada komunitasnya Mbak? Karena yang paling susah buat saya itu adalah komitmen untuk menulisnya ya. Rasanya agak berat, tapi kalau ngelihat bujo-bujo orang lain itu jadi semangat lagi. Tapi kan kita harus scroll Instagram gitu, kadang kan nggak tiap hari juga kita lihat. Tapi kalau ada komunitas mungkin saling mengingatkan gitu Mbak, apakah ada ya? Sama tipsnya biar bisa konsisten ngebujo, itu aja sih. Makasih Mbak. Oke. Kalau untuk komunitas ya Mbak, saya belum nemu sih komunitas yang khusus gitu buat orang-orang yang ngebujo. Dulu waktu saya di Bunda Cekatan, ada memang komunitasnya dan itu khusus anggota Institut Ibu Profesional di Bunda Cekatan batch 1 itu. Setelah itu ya udah bubar gitu, jalan masing-masing. Nah, kalau untuk kelas pasti ada beberapa kelas bullet journal. Nah, itu saya nggak bisa nginfokan di sini ya, karena di sini takutnya ada COC karena ini acara IIP, acara khusus. Jadi kalau mau tahu tentang kelas-kelas bujo bisa japri atau bisa hubungi Instagram saya gitu. Yang salah satunya yang mau itu Amira atau yang produktif bujo. Gitu Mbak Dinda. Kalau untuk yang konsisten ya, untuk semua hal, kalau kita mau ngebangun habit itu harus minimal 30 hari. Jadi kalau kita pengen belajar konsisten, mau itu konsisten apa aja, mau itu menulis, mau apa, kita harus kuatkan diri sendiri, harus ditekunkan selama minimal 30 hari, ngelakuin itu terus. Kalau bisa, ditambah lagi, akhirnya sampai jadi habit. Kalau misal 30 hari ada bolong-bolongnya, ulangi lagi 30 hari lagi. Nah, gitu. Oke, mungkin ini ya Mbak ya, Mbak Adinda mungkin udah jelas. Atau mungkin kita mau bikin ini komunitasnya sendiri ya, bikin grupnya biar kita ini konsisten gitu ya. Kadang-kadang ini ya, kita perlu paksaan orang lain ini untuk biar konsisten ini. Oke Mbak Ais, kurang 7 menit lagi acara selesai. Mungkin ada closing statement dari Mbak Ais untuk mengakhiri acara ini. Silahkan. Ya, terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Jadi saya mau menekankan bahwa bullet journal ini karena dia custom ya, karena dia buatan kita sendiri, jadi kita harus sadar bahwa kita punya style masing-masing. Jadi jangan karena kita ngelihat orang lain bujonya itu, wah cantik banget ya, aku jadi nggak pede gitu, jadi nggak jadi mulai gitu, padahal udah ngerasa oh kayaknya ini aku butuh banget nih gitu. Jadi harus fokus ke diri sendiri dulu. Styleku tuh kayak gini. Kalau aku mau upgrade, ya itu pelan-pelan.
Yang penting mulai dulu, jadikan habit dulu, konsisten dulu, nanti lama-lama insya Allah jadi lebih baik gitu. Pelan-pelan belajar lettering, pelan-pelan belajar ngegambar, dan sebagainya. Yang penting jalan dulu. Jangan down dulu. Kalau down dulu nggak akan mulai-mulai. Gitu. Mimpi sebesar apapun kalau nggak dimulai ya tetap aja jadi mimpi ya Mbak ya. Betul, Mbak. Oke. Saya kira cukup ya teman-teman materi kita tentang bullet journal pada siang hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita yang punya mimpi-mimpi untuk membuat bullet journal. Ayo silakan kita mulai bersama-sama. Saya juga kayaknya mau mulai nih bikin ini mungkin yang sederhana-sederhana dulu. Mulai dari belajar dulu kayaknya ya Mbak ya, yang lebih gampang dan kemudian nanti bisa berkembang menjadi bullet journal yang mungkin lebih kompleks, yang mungkin bisa dibaca suatu saat nanti dan punya manfaat. Oke, sebelum acara kita akhiri, ada permintaan nih dari Mbak Operator untuk kita foto bersama dulu. Silahkan on kamera untuk diambil gambarnya. Oke, Mbak Tiam, monggo. Oke. Barangkali masih ada yang mau ambil jilbab atau mukena atau apapun itu. Boleh, silakan. Ini tadi ada lumayan, ada 55, sekarang jadi 48, ya nggak apa-apa lah. Ini kurang lebih ada dua screen yang akan saya capture, jadi nanti 2 kali ya cekreknya ya, nanti karena kita nggak tahu nih, teman-teman ada di screen pertama atau di screen kedua. Siap teman-teman? Yang lain-lain? Sayang banget nih, cuman sedikit nih yang kelihatan. Nah, nggak apa-apa, ditunggu sebentar lagi. Mbak Elva masih di perjalanan, oke nggak apa-apa Mbak. Udah siap teman-teman ya? Di sini mau saya capture. Oke? Oke. Mulai sebentar. Siap ya? Siap. Senyum dulu, 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Satu lagi, screen satunya lagi. 1, 2, 3. Mau gaya lain nggak? Nih, barangkali gaya apa? Gaya bebas. Gaya-gaya lainnya. Ya, jadi habis apa? Sarangi. Ini ya. 1, 2, 3. Senyumnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tia. Terima kasih teman-teman yang sudah antusias hadir dan aktif bertanya serta menyimak semua materi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Di jam 14.00 acara ini mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Aisyah, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aisyah atas ilmunya. Pak Ciwit tadi. Pakai bantal loh adik bayinya. Adik bayi, sini adik bayi pakai bantal sini. Adik bayi pakai bantal sini. Lift ya. Cium boleh cium.